Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku yang dikasihi oleh Kristus telah bantu subscribe, like, dan juga sudah bantu sebarkan video dari Sesawi Core Yesus, sahabatku. Semoga rahmat Tuhan selalu beserta sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-34, kita akan bersama-sama kembali sahabatku dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekuasaan yang tak terkontrol akan mengakibatkan manusia jatuh kepada kesombongan dan akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri, sahabatku. Sahabatku, bagaimanapun hebatnya tenaga manusia, pasti ada batasnya. Bagaimanapun tingginya pangkat, suatu saat akan datang masa berhenti. Bisa karena mati, atau karena kekuasaan itu direbut oleh orang lain, atau karena sudah uzur. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam kisah Daniel kembali, mimpi Daniel memberikan peringatan agar kita tidak hidup seperti 4 binatang yang mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sebagai digambarkan dalam mimpinya, sahabatku. Peringatan ini sekaligus menyadarkan kita bahwa segala kekuasaan hanyalah milik Tuhan, sahabatku. Sedangkan kita hanya diberi untuk mempergunakan sewajarnya dengan bertanggung jawab sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, maka orang-orang yang diberi kesempatan untuk berkuasa akan menjalankannya dengan baik dan selalu bersandar kepada Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil pada kesempatan ini sungguh menginspirasi kita, sahabatku, tentang sebuah peringatan yang disampaikan Yesus sendiri melalui perumpamaan pohon ara. Yesus menghendaki agar setiap orang dengan berbagai pergumulan hidupnya janganlah tenggelam dalam ketakutan seperti orang yang tak berpengharapan, sahabatku. Oleh karena itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, sahabatku. Dengan kata lain, apa yang kita lihat pada suatu saat semuanya akan lenyap. Namun, sabda Tuhan
tetap akan hidup sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita fokus bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, termasuk kekuasaan, hanyalah sebagai sarana saja sahabatku, bukan menjadi tujuan hidup yang utama. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab tujuan hidup manusia pada akhirnya harus kembali kepada Bapa Sang Pencipta sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya sahabatku, apakah kita sampai detik ini, sampai saat ini masih mengagung-agungkan harta duniawi kita sahabatku? Ataukah dengan apa yang kita miliki, sungguh kita bergunakan dengan bijaksana untuk menjadi sarana berkat dan menjadi sarana kita untuk wartakan sukacita sahabatku? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak akan sama sekali berguna kalau kita hanya memiliki harta duniawi, tetapi kita tumpuk tidak kita gunakan sebagai sarana sukacita, penebar benih-benih firman Tuhan sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua diingatkan supaya kita yang pertama tidak mengagung-agungkan harta duniawi, tetapi kita gunakan dengan bijaksana, dengan dewasa untuk semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih atas segala firman ini, meneguhkan kami, menguatkan kami setiap hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, firman-Mu menuntun langkah kami, sehingga kami dapat mengambil keputusan sesuai kehendak-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang masih merasakan ditinggalkan, dikucilkan, kehilangan harapan, sakit, dan tersingkir. Kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka dengan sukacita, memberikan hikmat hidup selalu sepanjang hari. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih berjuang setiap hari dalam hidup mereka. Kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, memberikan segenap kekuatan, supaya perjuangan hidup mereka benar-benar sungguh dapat tercapai apa yang mereka inginkan. Sehingga semua yang mereka lakukan dan mereka yang dapatkan itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, memberikan damai sejahtera dan hikmat sukacita. Kami tak lupa mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Kur Yesus dan penonton setia Sesawi Kur Yesus. Kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka dengan sukacita dari-Mu dan memberikan hidup yang berlimpah dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah yang terjadi dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, dengan apa yang kita miliki kita jadikan sarana untuk tebar sukacita, menjadi sarana kita untuk wartakan kabar baik bagi orang lain. Sahabatku,
Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang diberikan kekuatan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.